Halo pemirsa, Kilas Nusantara siang hadir kembali di hadapan Anda dengan 3 berita informatif dari penjuru negeri yang segera kami sajikan untuk menemani rehat siang Anda. Memasuki tahun baru 2022, BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium masih menargetkan pasar dalam negeri sebagai target bisnis. Penguatan target pasar dalam negeri juga terus digenjot melalui pembangunan pabrik aluminium Remelt yang diproyeksikan akan beroperasi pada akhir tahun nanti. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PT KAI juga memastikan target di tahun 2022, salah satunya reaktivasi jalur kereta api Cibatu Garut untuk bisa segera beroperasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan reaktivasi jalur ini akan meningkatkan ekonomi Kabupaten Garut. Untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, awal tahun ini digunakan memaksimalkan upaya penanganan korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru, yaitu bantuan peralatan dapur di tiap rumah hunian sementara Huntara. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan aluminium nasional, PT Indonesia Asahan Aluminium masih menargetkan pasar dalam negeri menjadi target penjualan pada 2022. Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum, Gani Praditya, di sela kegiatan syukuran HUT ke-46 di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, pada Kamis sore 6 Januari, menjelaskan, penguatan target pasar dalam negeri juga terus digenjot melalui pembangunan pabrik aluminium Remelt yang diproyeksikan akan beroperasi pada akhir tahun nanti. Hingga tahun 2021, pihaknya baru bisa memproduksi 250.000 ton per tahun untuk kebutuhan dalam negeri. Namun jumlah tersebut akan ditingkatkan mulai akhir tahun 2022 melalui pabrik aluminium Remelt yang sedang dibangun oleh pihaknya. Saat ini pembangunan pabrik tersebut masih rampung 35% dan ditargetkan akan selesai dan mulai beroperasi pada Desember 2022. Diharapkan setelah adanya pabrik baru ini, peningkatan smelter pada tahun 2024 dan 2025, pihaknya mampu memproduksi 400.000 ton per tahun. Kita adalah mempertahankan produksi kita untuk kita seperti tahun 2021. Kita ada beberapa inisiatif yang akan meningkatkan kapasitas kita 10% di tahun 2023 dan kita lagi ada pembangunan lagi remelting di sebelah kita, sebelah kita ini. Insya Allah itu juga di akhir tahun 2022 akan selesai dan insya Allah akan beroperasi. Jadi insya Allah di tahun 2023 kita akan ada tambahan lebih dari 20% dari kapasitas ini. Sementara itu, Bupati Batubara Zahir mengatakan, pada momentum 46 tahun berdirinya Inalum, pihaknya berharap agar perusahaan BUMN tersebut semakin menyerap tenaga kerja lokal sebagai SDM perusahaan, sehingga akan berdampak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, bagaimana tenaga kerja bisa diperdayakan di Inalum, kemudian tapi juga kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini salah satu yang bisa nanti meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu, pemberdayaan masyarakat itu yang paling utama. Target peningkatan produksi dan diversifikasi produk Inalum dilakukan guna memenuhi aspirasi pemerintah agar menjadi pionir untuk menggerakkan ekonomi negara dan memberi manfaat kepada masyarakat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ditemani Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartantio, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginspeksi jalur kereta api Cibatu Garut, Jawa Barat, Kamis 6 Januari. Dengan menggunakan kereta api inspeksi, Gubernur Emil melihat pemandangan yang akan menjadi potensi wisata di Kabupaten Garut, juga melihat kesiapan dari jalur kereta api dan stasiun pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, persiapan reaktivasi jalur Cibatu Garut sepanjang 19,5 km ini sudah mencapai 100%. Dan tinggal menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan. Sudah 100%, saya boleh klaim ya, tadi saya cek semuanya, tinggal administrasi aja, makanya kita dorong Kementerian Perhubungan untuk mempercepat. Kendala administrasi seperti apa Pak yang sampai sekarang masih mengganjal? Ada permasalahan investasi yang sedang dihitung aja. Kan biasanya PT KAI kan hanya operator ya, kalau untuk jalur ini kan memodali relnya juga.
yang sebenarnya bagian dari pemerintah pusat kan. Nah ini gimana ngitungnya itu sedang dicari. Itu terkait dengan tarif Pak ya? Terkait Nanti ujungnya kepada tarif. Emil juga memastikan dengan reaktivasi jalur ini akan meningkatkan ekonomi Kabupaten Garut, baik pelaku UMKM sekitar stasiun maupun potensi pariwisatanya. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengupayakan bantuan peralatan dapur di tiap rumah hunian sementara atau Huntara bagi korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru. Saat ini telah disiapkan tanah kafling ukuran 10 x 14 meter bagi setiap keluarga korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru di 2 lokasi, wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Totalnya menempati lahan seluas 81 hektar di kawasan Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, serta di lahan seluas 9,4 hektar kawasan Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo. Di tiap tanah kafling tersebut, saat ini sedang dalam proses pembangunan Huntara, masing-masing tipe 60 dengan luas bangunan 6 x 4 meter sebanyak 2.000 unit lebih. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap saat seluruh Huntara tersebut rampung dibangun, yang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 2 bulan mendatang, sekalian sudah diisi peralatan dapur. Sementara, Pemprov Jatim di Gedung Negara Geraha di Surabaya pada Kamis sore 6 Januari baru mendapatkan bantuan peralatan dapur berupa kompor 1 tungku beserta selang dan regulatornya sebanyak 1.500 unit sumbangan dari Sangha Bikuni Theravada Indonesia. Jadi Huntara ini kan berdasarkan blok rumah mereka, kampung apa, maka di situ juga zonasinya. Nah kalau satu zona selesai ya berarti peralatan masuk, satu zona selesai peralatan masuk. Perkiraan paling cepat 1 bulan, paling lambat 2 bulan Huntara selesai. Pada saat Huntara selesai memang sudah harus peralatan-peralatan ini diharapkan ada di masing-masing hunian sementara. Di tiap Huntara yang selesai dibangun, memanfaatkan lahan kafling tersisa, masing-masing di depannya nanti akan dibangun hunian tetap atau huntap berukuran 6 x 6 meter. Maka selanjutnya, Huntara dapat difungsikan sebagai dapur, selain juga kamar. Sehingga bantuan peralatan dapur yang diupayakan Pemprov Jatim tetap akan bermanfaat bagi para korban bencana awan panas guguran Gunung Semeru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Rasulullah, Hamka Agung Palya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, bagaimana dengan target resolusi Anda di tahun baru kali ini? Dengan giat usaha dan semangat, semoga nantinya bisa terrealisasi dengan baik. Saksikan Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan menyajikan kabar terbaru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.